Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, yaitu hari trading ke-182. Hari ini IHSG kita merah lagi dan kita masih ada alert ya. Kemarin tidak ada alert Bapak Ibu. Jadi ada yang tadi pagi bertanya kepada saya, kenapa robotnya tidak ada alert? Saya bilang yang kalau nggak ada alert ya memang nggak ada gitu. Aneh aja kalau memang ada terus ya. Jadi kalau nggak ada justru wajar, justru memang bagus. Petanda kita harus hati-hati untuk tidak selalu di market. Oke. Sentimen regional hari ini yaitu masih terkait dengan Cina ya, Bank Sentral Cina dan mungkin menunggu CPI malam ini. Saya nggak tahu juga. Mungkin itu mix ya marketnya. Kalau saya sih lihat sih yang di market kita lesu. Ini nggak tahu karena mau Timnas ya Bapak Ibu ya, nanti malam jangan lupa nonton Timnas. Jadi dulu suasana ini saya teringat kalau ada Piala Dunia, market juga lesu. Mungkin bandarnya pindah ke bola kali. Ya nggak tahu juga ya Bapak Ibu. Oke, kita akan bahas ini dia trading snapshotnya IHSG minus 0,2,8. Hari ini saya tidak akan berlama-lama Bapak Ibu, kita akan bikin cepat saja karena saya perlu untuk merapikan trading plan saya, saham-saham yang sudah saya beli rapikan atau yang mau saya beli, istirahat, nanti malam nonton bola. Oke, jadi kalau market nggak ada analisa, nggak apa-apa, karena market tetap buka besok. Tapi timnas, ini harus ditonton nih. Jarang-jarang kita bisa main bagus. Oke, minus 0,28 Bapak Ibu. Dia total value-nya lesu ya, di bawah 10 triliun. Jadi mengapa itu saya katakan lesu? Net sell-nya besar pula ini. Ini benar nggak ya? Ini saya ragu nih angkanya nih. Ragu nih, saya cek dulu. Ya, 766,93 asing yang net sell benar. Ya besar ya Bapak Ibu. Besarnya di mana? Dia jualannya di BBRI lagi. Aduh. Ada Ro. Jadi yang besar tuh pure BBRI aja yang di atas 100 miliar. Aduh. Mudah-mudahan turun lah BBRI ini supaya saya bisa buy on weakness. Nanggung kalau gini-gini. Kalau mau turun sekalian ke 4.100 atau berapa 3.000 gitu lah biar saya borong. Oke. Sementara di net sell-nya juga tidak banyak. Memang total value-nya kecil Bapak Ibu. Ini bukan pendorong, penekan nih kalau minusnya minus 0,4. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Sahamnya ada dua. Ini ERA dan ACES, mereka satu sektor. Ini terkirim melalui secara sekuensial ya Bapak Ibu. Dan kebetulan keluarnya ini mau jam 12, mau season 1, dan ini mau selesai season 2. Dia terkirim melalui Telegram bot Bapak Ibu. Kalau datanya memang tidak masuk, tidak bagus yang masuk, ya tidak ada alertnya maksudnya gitu. Jadi nggak bisa dibuat-buat gitu Bapak Ibu. Kalau ini tergantung algoritmanya. Walaupun ada tweaking dari saya ya. Saya cuma masukin data volume, data price ya. Ya tergantung datanya juga lah. Oke. Nah, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya ada di sini, ada di deskripsi video. Bapak Ibu bisa akses saja. Telegram channelnya juga silakan join. Saya bacakan disclaimer-nya tapi cepat aja Bapak Ibu ya, bahwa video ini saya buat tujuannya untuk edukasi dan silakan dibaca sendiri disclaimer-nya. Pada intinya tayor, trade at your own risk, resiko ditanggung masing-masing. Bapak Ibu tidak boleh request analisa saham, silahkan lakukan sendiri analisanya. Oke, informasi workshop sudah full book, full confirm semuanya insya Allah. Untuk batch 34 kita akan bertemu di hari Sabtu. Ya, besok akan saya kirim remindernya. Untuk batch 35 sudah full. Ada yang tanya, Pak boleh nggak ditambah? Kalau bisa jangan. Harus sabar. Kapan lagi ada? Mungkin tahun depan untuk kelas basic ya. Kelas ini ya, trading as basis. Untuk kelas advance-nya mungkin bulan November kita bikin satu aja. Karena saya mau liburan pulang kampung nanti Desember. Mau istirahat, mau rapikan portofolio saya, mau fokus trading, cari duit sebanyak-banyaknya, menyambut window dressing, mudah-mudahan ada. Doakan ada window dressing karena saya asik terus buy on weakness ini. Jangan lupa nanti kita jam 11 malam ada timnas match ketiga untuk kualifikasi Piala Dunia zona Asia melawan Bahrain ya Bapak Ibu. Ini kita sudah mantap lah pokoknya. Nonton aja, mudah-mudahan doakan. Oke, jangan lupa. Jadi kalau bisa sahamnya dirapikan cepat-cepat, jam 8, jam 9 sudah, istirahat dulu, tidur, 2 jam, lumayan Bapak Ibu. Nonton timnas, jangan lewat. Oke, mari kita pindah ke Telegram botnya untuk melakukan analisa. Baik Bapak Ibu,
kita sudah masuk ke Telegram botnya. Ya, Bapak Ibu bisa gunakan juga Telegram botnya ini, bisa cek ya, ada di deskripsi video. Nanti Bapak Ibu ketika saya mengetikkan perintah, karena ini tutorial ya, ketikkan perintah, Bapak Ibu akses juga Telegram botnya, sama-sama mengetikkan lalu dengarkan analisanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan ilmunya dan bisa belajar membaca market. Ya, jadi memang kayak orang berenang aja nih. Ini kalau kita nonton di YouTube bagaimana cara berenang, lalu setelah nonton kalau nggak pernah langsung ke kolamnya ya nggak bisa. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah ya, bagi yang pertama kali, saya tidak lupa selalu mengingatkan ini. Bagi yang pertama kali menggunakan robot, Bapak Ibu ketik perintah help ya, supaya tahu perintahnya. Jadi kalau bisa diminimalisir untuk sekedar begini, tanya-tanya gitu maksudnya. Bukan saya tidak mau ditanya, karena sudah ada aja, tinggal dilakukannya. Ini daily. Kalau nanti tidak paham, ya silakan tanya. Tapi ini jelas ya, tidak ada intraday, hanya ada daily, hanya weekly, monthly. Karena masih ada yang bertanya, Pak, ini 5 menit ada atau tidak? Ini jelas tidak ada di sini. Oke, kalau mau belajar juga, kalau masih belum paham, ya ketik di sini ada tutorialnya, diketik tutorialnya. Ya, kemarin ada yang bertanya, Pak, kenapa nggak ada alert? Ya sudah dijelaskan di sini. Ini big data ya. Jadi kalau datanya memang nggak ada, ya memang tidak ada alert. Sudah dijelaskan tidak wajib ada alert tiap hari gitu ya. Oke, silakan ditonton dulu baru nanti kalau sudah ditonton nggak ngerti baru silakan tanya. Oke, nanti kita mulai ini pembahasannya Bapak Ibu. Kita tidak akan sedetail-detailnya, kita akan singkat saja. Langkah pertama adalah kita ketik alertnya. Ini adalah step by step yang kita ulangi terus ya. Jadi alertnya ada era, access. Apakah kita beli era atau access? Analisa dulu ya. Selanjutnya itu kita cek juga rekom. Kita sekarang tahap pertama ini adalah melakukan screening lah. Kita cek rekom. Saya sekalian ngecek ini datanya update atau tidak. Tanggal 10 bulan 10 sudah ada ISAT, MYOR dan Tekim ya. ISAT ini bagus juga nih kalau ini keluar ISAT, ini keluar ISAT walaupun tidak alertnya ya. Tidak ada alertnya. MYOR berhati-hati dia bearish. Lalu Antam Morningstar ini untuk price action atau candle pattern ya dari buku Steve Nissen. Judulnya Japanese Candlestick Charting Technique. Lalu kita lihat SMGR Hammer. Mana nih yang bagus? Era ada bullish engulfing, ada alert. Era Oke, lalu MAPA nih, MAPI dia di sini MAPA. Kalau untuk yang PWS, GGRM, sell, INKP sell, hati-hati. Jakfa bagus nih, Golden Cross, WiFi juga. Nah, breakout Mark ini bagus. Saya tidak punya ya Bapak Ibu. Mark ini saya tidak pantau juga Mark ini. Lalu mungkin dia sudah naik tinggi. MYOR sama United Tractor hati-hati. MYOR ini bentuk new low dan dia di sini mana tadi? MYOR barisannya, jadi MYOR ini pastikan rapatkan stop lossnya. Setelah rekom kita cek juga yang salah satu favorit saya adalah SCR Vboom. Ini saham-saham ledakan volume yang saya sukai. ASA, Jakfa dan KPIG. Ini Jakfa. Jadi yang alert tidak muncul di mana-mana ya. Jakfa muncul di sini dan juga muncul di mana tadi Jakfa? Jakfa ada di Golden Cross. Jadi Java ini silakan Bapak Ibu analisa. Kalau ada waktu saya buat analisa singkatnya, tapi kalau nggak ada waktu saya istirahat untuk nonton timnas. Maaf, lakukan sendiri saja. Silakan diakses Telegram botnya, lakukan sendiri analisanya, tutorialnya sudah lengkap, contoh analisanya sudah ada. Tinggal rajin-rajin aja melakukannya dan mau ya, mau. Sekarang kita akan cek dengan SCR Extreme. Apakah sudah ada saham-saham yang ekstrim untuk dibuat menarik yang kita kenal ya? Kayaknya yang Extreme Fear nggak ada yang saya kenal lah. Maksudnya yang saya kuasai, maksudnya yang familiar Bapak Ibu ya. Kalau BSWD ini entah apa, CMNP ini kalau dulu disebut cuman mau numpang pipis gitu loh singkatannya. GMXA mungkin bagus, KLBF ini ya, ini saham Kompas 100 nih. Tapi saya nggak pernah pegang nih KLBF. Cuman TIN, Extreme Grid, mungkin saatnya untuk sell on strength ini TIN. Kasusnya lagi jalan ya. Kalau dibaca-baca di berita itu suami istri sedang dipertemukan ini, Harvey Moise-nya sama istrinya. Lalu kita cek juga SCR W Extreme. Nah, kita cek lah. Weekly-nya bagaimana? Ini mungkin
Ada nggak yang fear? Belum ada ya Bapak Ibu. Omet. Tin juga sudah. Tin ini perlu berhati-hati karena dia dua-duanya ekstrim. Lalu kita cek dengan setelah itu SCR apa lagi? Panic ya. Kalau ada yang ketinggalan mohon maaf. SCR Panic, kita mencari saham-saham yang berada di zona panic menuju hope. Ini Bapak Ibu, perbankan-perbankan ini bisa diperhatikan. Ya, alertnya tidak ada ya. Ini tumben alertnya tidak ada. Maksudnya alert tidak ada yang muncul di sini. Kita lihat dengan SCR Hope. Mungkin bisa juga alertnya tidak berkualitas. Makanya kita analisa singkat saya. Kalau nanti kira-kira bagus, baru dianalisa detail setelah selesai buat video. Oke, itu saja Bapak Ibu. Kalau ada yang ketinggalan, mohon maaf. Sekarang kita mulai pembahasan komposit supaya tidak berlama-lama. Kita cek dengan Speedo Composite. Nah, speedometer untuk composite dengan minus ini dia jadi apa? Oh, jadi tetap di fear. Sekarang saat ini tanggalnya sudah benar, fear, composite berada di zona fear, artinya supply-nya masih kuat ini Bapak Ibu. Kita lihat dengan start C0. Rotasi saham, rotasi sektoral sahamnya, sektor IDX yang 11 sektor itu relatif terhadap composite. Kita lihat relatif terhadap composite yang minus 0,2. Infranya tampak menguat relatif terhadap composite. Industri melemah. Lalu infra melemah, rata-rata melemah ya. Kecuali finance mulai ada penguatan nih Bapak Ibu. Non cyclical tidak terlalu signifikan kelihatannya. Ini era itu di sini ya, non cyclical mereka ya. Maaf kalau salah. Lalu kita lihat apa, energi melemah, basic melemah ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat yang menguat nih infra nih. Ada apa dengan infra? ISAT mungkin di situ ya. Sekarang kita cek dengan VPA Weekly Composite. Di weekly-nya kita kelihatan Bapak Ibu, pattern-nya masih berjalan sesuai rencana. Dia merah-merah-merah mulai masuk. Nanti di weekly-nya kita lihat cucuk aja terus. Mudah-mudahan volumenya kalau dia tetap merah, dia tidak lebih tinggi. Mudah-mudahan ya, besok ya mudah-mudahan sampai di sini cukup lah. Walaupun dia tinggi tapi dia down volume. Karena itu sudah ada rejection berarti dan transaksi tidak tinggi. Maka saya sendiri mulai buy out weakness ini sebenarnya. Nanti kita lihat di daily VPA Composite. Plannya masih berjalan ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu rajin menonton after market close, maka mungkin akan kebaca lah apa plan saya. Jadi kalau plan saya itu kalau kita lihat masih membaca marketnya, patternnya ini adalah low, ini adalah high, ini ada high low. Nah, waktu masih di high di sini, saya sudah bilang dia harus turun dulu. Kenapa? Crawling di upper downtrend. Weekly-nya ya. Nah, dia turun. Sekarang kenapa dia turun? Karena di sini ada demand dan di sini ada gap. Nah, jadi saya tuh masih buy on weakness saja, diatur ya manajemen. Hari ini sinyalnya no supply karena memang lesu ya. Mau bagaimana lagi? Volumenya rendah. Mengapa saya masih tetap buy on weakness? Karena apa? Candlenya merah, bearish, low, lower side, tapi volumenya rendah. Kalau dia merah, volumenya tinggi, itu harus kabur saya harus exit. Ini kita pelajari di dalam volume workshop volume price analysis. Nanti kalau ada workshopnya, ada rezeki Bapak Ibu silakan ikut, namanya volume price analysis. Kita belajar price, discount everything, volumenya validate. Nah kita lihat warna kuning ini apa? Low volume ya. Jadi merah tidak apa-apa asal volumenya low. Dia sekarang dia harmoni ya, spreadnya narrow, harmoni nggak apa-apa. Kalau dia spreadnya besar dan volumenya besar, itu baru kita kabur itu. Ini berarti memang lesu saja. Oke ya, nantilah Bapak Ibu tonton tutorialnya atau nanti di kelas bisa tanya panjang lebar tentang volume price analysis. Oke, kita lihat dengan VBP Composite. Mungkin masih menunggu bola ini. Untuk supply and demand zone kita bisa lihat Bapak Ibu di sinilah nanti akan agresif ya. Ketika dia masuk ke sini kita agresif.
Yang saya tunggu-tunggu adalah dia nutup gap dulu. Ini ada demand zone yang saat ini menahan dia supaya tidak turun. Mungkin dia akan cucuk dulu. Di sini mulai buy on weakness, tapi 10% lah tambahan di sini. Sisa ini yang banyak di bawah ya. Kalaupun dia turun ke bawah ini, nggak usah kaget. Dia kadang-kadang jebol dulu sedikit untuk mengejar yang bawah ini ternyata. Nah, ini kan dulu saya juga planning gitu. Ternyata dia ngejar ke bawah. Sekarang dia naik ke atas, dia turun lagi. Mudah-mudahan ini kuat. Saya sebut dengan strong demand. Dengan catatan ada gap yang belum tutup. Jadi kalau dia turun lagi ke bawah nutup gap, nggak usah kaget gitu. Pasang order di sini. Baik, kita lihat dua saham ini, Aces dan Era. Kita cek alert Era. Singkat saja ya Bapak Ibu ya. Era, dia sudah ada alert sebelumnya bulan 3 di Oktober. Tanggal 3 bulan Oktober. Kita cek dengan Speedo Era. Speedo Era lama internetnya, robotnya lama. Hera, tanggalnya sudah benar, saat ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Untuk hari ini ya, nah itu saja. Kita lihat weekly-nya, Speedo Era. Bagaimana dengan weekly-nya? Pengen tahu karena kemarin tidak ada. Speedo Era. Speedo Era. Weekly-nya untuk speedometer kita menghitung Fear and Greed. Fear and Greed Era masih di zona grid, tetapi dia volatilitasnya tinggi ya. Belakangan kemarin naik turunnya dalam, gitu. Sekarang kita lihat dengan Star Era. Era ya ini kelihatan di sini Bapak Ibu, dia volatilitasnya tinggi. Sejak berapa, hampir seminggu lebih 2 minggu ya, dia volatilitasnya tinggi relatif terhadap composite. Sementara sektor cyclicalnya sudah jatuh ke bawah relatif ya. Cyclical dia, bukan non-cyclical. Jadi sekarang ini dia balik keluar. Besok mungkin jadi bisa melemah kalau lihat patternnya ya. Nah untuk itu kita perlu lihat weekly. Star Era. Karena dia kalau daily kan sangat volatile. Nah kita lihat di weekly. Weekly dia bergerak menguat sebenarnya ini. Tapi kemudian minggu ini dia tertahan. 2 minggu dia akselerasinya melemah dan mulai berbalik. Ya ini artinya tidak sekuat 2 atau 3 minggu sebelumnya pergerakan Era. Mulai tertahan. Supply udah mulai masuk ini Bapak Ibu ya. Kita lihat dengan VPA weekly Era. Weekly lah. Monthly-nya Bapak Ibu cek sendiri saja. Karena saya tadi katakan analisanya singkat. Dia sudah ada bottoming ya di Oktober tahun lalu, hampir setahun dia bottoming. Ini siklus baru ya untuk weekly. Dia harus break atas ini untuk membentuk new high. Itu Era. Era mudah-mudahan, karena Era ini sudah terbentuk Bapak Ibu patternnya. Jadi secara struktur besar sudah terbentuk. Ini kita katakan sebagai low. Ini katakan sebagai high. Ini adalah high low. High low. Ini mudah-mudahan dia break bentuk higher high. Kalau itu pattern jalannya lumayan tinggi nih kalau dia terbentuk pattern di weekly. Sekarang kita lihat daily. VPA Era. Nah, daily-nya ini yang saya katakan dia volatilitasnya tinggi. Memang polanya begitu, naiknya tinggi, turunnya dalam, ya. Naiknya tinggi, turunnya dalam, ya naik besar. Ini naik turun dalam, naik besar, turun lagi dalam, naik besar gitu. Volatilitas tinggi. Untungnya 2 hari yang lalu candlenya merah, dia tidak disupport oleh volume. Bagus, cocok untuk buy on weakness. Hari ini volumenya naik, up volume ya, walaupun dia tidak, dia rata-rata kena secara composite juga seluruhnya tidak besar volumenya, maka dia menjadi up volume, sahamnya naik. Nah ini indikasi bagus antara price volume analisis ya Bapak Ibu. Jadi ini merah, ini biru sini mulai ada climb down, ini volumenya besar, candle hijau yang besar. Nah, itu artinya masih oke perjalanan juga, dia tidak membentuk new low ini. Aman ini Bapak Ibu. Low, high, high, low. Ya, ini low, ini high, ini high low, ini higher high. High low, higher high, high low. Mudah-mudahan zigzag highlight. Itu mantap kan? Yang penting stop loss-nya stop loss-nya 22 kurang 2 tick. Kita cek dengan P foreign flow untuk Era.
Berikut ini adalah chart foreign flow untuk ERA. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana ERA ini ada korelasi dengan harga sahamnya, asingnya masuk keluar tuh masih adalah hubungannya, walaupun tidak signifikan ya. Kita lihat hari ini Bapak Ibu, asingnya sebenarnya dari kemarin, hari ini asingnya masuknya besar 11,61, tapi dari kemarin 1, 2, 3, 4 hari itu net buy, hingga dalam 5 hari asingnya tercatat net buy 17,90 miliar. Dalam 20 hari asingnya tercatat 9,57 miliar, ya mengecil ya. Tapi dalam 60 hari asingnya membesar net buy-nya menjadi 44,09 miliar, dan 100 hari asingnya tercatat net buy 57,63. Oke, jadi kalau kita lihat trennya juga dia sebenarnya uptrend masih, walaupun sebenarnya di pertengahan September sempat melemah sampai awal Oktober. Kita lanjut dengan ACES ya Bapak Ibu. ACES, alert, ACES. Nanti Bapak Ibu silakanlah lakukan sendiri nanti analisisnya. Saya kasih gambaran aja. ACES ini, oh ya, dia sudah keluar terus freshnya itu belinya harusnya di bulan 9, tanggal 5. Kita cek dengan Speedo ACES. Bagaimana speedonya? Speedometernya untuk daily berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Ini bagus juga. Kita lihat di Star ACES. Silakan speedometer weekly-nya dicek ya Bapak Ibu. Kalau juga grid berarti bagus. Untuk daily ACES ini dia sempat menguat dan melemah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hampir seminggu lebih dia melemah. Hari ini dia balik lagi menguat. Kalau lihat trennya dia sebenarnya koreksi ini ya. Jadi sempat tren menguat. Belinya kapan kalau di rotasi bintang? Belinya harusnya di zona sini lah kalau pakai rotasi bintang. Kita lihat weekly. Star ACES. Kita lihat weekly-nya ACES. Wow, weekly ACES masih bagus. Weekly ACES ini kita sebut dengan habis panik terbitlah hope. Ya, bagus ya. Kita cek dengan weekly-nya VPA weekly ACES. Nah, acuan kita harus pakai weekly nih karena weekly berjalannya sudah naik tinggi. Bottoming-nya ini textbook juga nih. Ini marking down, akumulasi, marking up sedang jalan ke atas ya. Kalau tadi lihat weekly-nya ya targetnya di sini nih. 1500 besar ya. Jadi kalau mau tunggu juga nggak apa-apa. Hanya saja kemarin-kemarin ini kurang meyakinkan Bapak Ibu. Lihat price-nya naik ya. Oke, sepakat kita price-nya naik, trennya, volumenya turun. Nah, itu dia. PR ini ya, harus analisa detail di daily. VPA ACES. Begini ternyata dia turunnya. Dia low volume. Oke, Bapak Ibu, kita lihat aja. Untuk hari ini Evotorise bullish sign, hari ini sinyalnya bagus, tapi sayang tidak break di 9350, mungkin supply-nya ada. Volumenya meningkat, bagus, sudah di atas rata-rata, spread-nya besar juga, close-nya juga di atas. Ini bagus nih, walaupun ada tune sedikit, tapi ini tidak terdeteksi. Ya ini naiklah ke atas. Sekarang dia siklus kecil ya, marking up, distribusi, marking down, akumulasi, tes. Jadi belinya paling enggak alertnya pasti banyak di sinilah, atau belinya kalau mau bottoming, belinya sejak awal Agustus sampai September awal nih. Baru dia high low, high low, mudah-mudahan high rise. Jadi kalau asal dia pullback, gunakan untuk buyback. Ya, ini akumulasinya di sini, ini marking up. Strukturnya kecil saja nih di daily, tapi lumayan profitnya. Sekarang kita lihat foreign flow. VBP, supply and demand, lakukan sendiri ya Bapak Ibu ya. Oke, kita tambahlah satu lah. VBP weekly ACES nggak apa-apa. Di daily-nya Bapak Ibu lakukan sendiri aja. Akses saja robotnya. Saya mau lihat ini demand zone-nya, nggak kelihatan. Oh, demand-nya supply-nya di sini. Berarti Bapak Ibu kalau dia close di bawah ini harus exit ya. Karena ini supply-nya jebol, demand-nya jebol, dia supply besar ada di bawah. Berhati-hati karena ini dia pattern-nya, kalau dia gagal dia akan bentuk seperti ini nih, hanya kelihatan di time frame besar. Melengkung dia, head, shoulder, siapa jebol di bawah harus exit karena ada demand di bawah yang akan dia kejar. Supaya apa siklusnya terjadi. Itu untungnya kalau lihat time frame besar. Berikutnya kita cek dengan foreign flow ACES. Berikut ini adalah foreign flow untuk ACES, aspirasi hidup Indonesia. Udah berubah namanya.
pergerakan asing mungkin ada korelasi dengan pergerakan saham. Ya, ini dia sideways, saat asingnya keluar sahamnya turun. Nah, di sini ya tidak terberkorelasi, sahamnya akumulasinya asing terjadi, sahamnya malah turun. Malah yang besar juga di saat sahamnya turunnya, asingnya buy. Jadi hari ini asingnya tercatat net sell minus 3,54 miliar, dalam 5 hari asingnya tercatat net sell minus 14,12 miliar. Tapi dalam 20 hari asingnya berbalik, tercatat ada net buy sebesar 67,14 miliar, dalam 60 hari ada 138,39 miliar. Tapi dalam 100 hari asingnya masih tercatat membesar juga, net buy-nya menjadi 227,82. Baik Bapak dan Ibu, saya rasa cukup sekian saja analisa aftermarket close. Silahkan lanjutkan. Pesan saya sih marketnya memang lesu. Kita tunggulah pengumuman dari The Fed dan Tiongkok ini bagaimana. Dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube ini. Setelah itu istirahat. Nanti malam nonton Timnas. Semoga menang 3 angka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.